Shalom teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Saya harap semuanya baik-baik saja, sehat selalu. Kita tahu di situasi yang gak memungkinkan ini, dengan adanya wabah COVID-19 sangat tidak memungkinkan bagi kita semua untuk bertemu bareng, bersekutu, berdoa, bahkan menyelenggarakan ibadah. Nah, kami dari SWOT merespon dari kejadian ini untuk kita sama-sama tetap punya koneksi hubungan sama Tuhan, baik juga koneksi satu sama lain melalui video online atau ibadah online, komsel online dan sebagainya. Nah, hari ini kita mau puji Tuhan bareng-bareng, menyembah Tuhan. Nanti juga kita sharing dan kita percaya teman-teman semua bisa mendapatkan berkat dari apa yang kami lakukan hari ini. Yes. Ya teman-teman, kita mau sama-sama puji Tuhan bareng-bareng. Thank you Tuhan. Kita mau bersyukur walaupun keadaan yang gak memungkinkan kita buat bersyukur, tapi kita ingin tetap bersyukur. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, terima kasih Yesus, haleluya, 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 terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus, haleluya. Kita mau sama-sama katakan, ajarku mengerti segala rencanamu. Amin Tuhan. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku bersandar hanya padamu. Semua katakan Tuhan kita ajaib. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Katakan ajarku, ajarku mengerti segala
hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ku berserah hanya padamu. Yes. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhan kita ajaib, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, katakan Bapakku ajaib. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Dengan lembut kita mau katakan, Bapakku, Amin Tuhan. ajaib segala rancangan-Mu. Yes. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Yes. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Oh, haleluya. Kita mau naikkan syukur kita buat Tuhan. Oh, haleluya. Kita mau katakan kita cinta Tuhan. Oh, I love you Lord, I love you Lord. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Oh, haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Yes, haleluya.
kami tidak memungkinkan Tuhan. Tapi kami ingin setia Tuhan. Kami tetap puji Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh sembah Dia, sembah Tuhan, bagi nama-Mu. oh haleluya, oh haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, haleluya, Bersyukur. haleluya. Glory bagi nama-Mu. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat setiap keberadaan kami hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami masih ada Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap keberadaan yang kami alami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang tetap turut bekerja Tuhan Yesus. Dalam situasi apapun yang terjadi Tuhan di dunia ini Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus buat kami selalu mengerti Tuhan. Buat kami tahu Tuhan, buat kami mengerti Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Melalui setiap kejadian yang terjadi Tuhan. Di dalam hidup ini, di dalam dunia ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Ada suatu pesan khusus Tuhan bagi setiap kami semua ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau berbicara kepada kami semua Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh mengerti Tuhan. Apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami semua ya Bapa. Melalui kejadian demi kejadian Tuhan yang terjadi di dunia ini ya Bapa. Melalui adanya wabah Tuhan COVID-19 ini Tuhan Yesus. Buat kami boleh Tuhan mengerti Tuhan. Apa yang menjadi pesan Engkau Tuhan bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami mau sharing Tuhan. Kami mau Tuhan mendengarkan Tuhan setiap pesan Tuhan yang Kau sampaikan bagi kami semua Tuhan Yesus. Sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Untuk kami boleh mengerti Tuhan setiap demi kejadian yang terjadi dalam hidup ini ya Bapa. Buka hati kami Tuhan Yesus. Buka pikiran kami Tuhan. Kami izinkan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus berbicara pada kami pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan Yesus. Kau bisa menjamah Tuhan setiap kami semua Tuhan. Yang melihat, yang mendengar Tuhan. Setiap apa yang kami lakukan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita mau katakan amin. Yeay. Puji Tuhan. Ya teman-teman semua, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Emang sesuatu yang di luar dugaan, yang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Kejadian COVID-19 ini bukan hanya di Indonesia, tapi sudah sampai ke seluruh dunia. Mari kita mau cari tahu sih sebenarnya apa ya Tuhan yang ingin Kau sampaikan bagi kami semua. Nah dalam seminggu ini saya sama teman-teman di pengurus SWAT sama ketua Komsel kita coba sharing-sharing. Kita adain Komsel online di beberapa Komsel gitu kan. Jadi kita ngobrol juga tuh. Nanyain gimana sih menurut kalian, menurut teman-teman apa sih yang pesan atau hikmat yang bisa kita ambil gitu kan dari setiap kejadian khususnya COVID-19 ini. Dan banyak sekali jawaban-jawabannya dan juga banyak sekali hal-hal yang kita bisa saling menguatkan juga gitu ya. Dan hari ini saya hanya mau sharing aja sedikit gitu kan. Jadi pas waktu ini mau diadain baru kemarin, teman-teman asal tahu baru kemarin gitu ya. Jadi ini agak sedikit dadakan.
Tapi saya percaya yang dadakan itu bukan berarti asal-asalan. Yes. Ya, Amin. tapi ada rencana Tuhan gitu ya. Jadi saya renungin sampai tadi jam 5 pun saya masih tanya, aduh Tuhan ini kira-kira apa yang mau disampaikan gitu ya, buat kita semua gitu kan. Sampai jam 5-an tadi tiba-tiba ada satu yang selalu terngiang-ngiang gitu kan, kira-kira apa ya Tuhan. Lalu tiba-tiba Tuhan ingetin justru malah cerita tentang waktu malaikat Tuhan itu datang ke Maria. Justru saya malah dapat ceritanya tentang itu. Saya juga bingung nih, kok itu kan ceritanya cerita tentang Natal dan bagusnya di sharinginnya pada saat Natal juga, tapi kenapa di saat momennya kok momen seperti ini gitu. Tapi saya nggak mau mencoba melawan gitu ya. Saya coba ikutin kira-kira apa ya maksudnya gitu kan dari cerita tentang Maria ini. Jadi waktu itu saya bacain aja. Jadi cukup satu ayat aja, nanti teman-teman bisa baca semua. Itu ada satu kejadian yang waktu itu di Lukas pasal 1 ayat yang ke-28. Jadi perikopnya tentang kelahiran Yesus gitu ya. Jadi waktu itu Lukas 1 ayat 28 bunyinya seperti ini. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Jadi dari situ ceritanya, habis itu Marianya kaget gitu. Kaget, dia harus mengandung dan sebagainya, padahal dia belum menikah dan sebagainya. Jadi itu suatu kejadian di mana dia itu di luar planning dia, di luar apa yang dia harapkan, pokoknya di luar nalarnya manusia gitu ya. Lalu saya bilang, aduh Tuhan nih apa hubungannya sama kejadian COVID-19 ini gitu kan, karena ini kan ceritanya cerita Natal. Lalu tiba-tiba ada satu impresi yang Tuhan taruh gitu, bahwa saya harus melanjutkan sharing tentang ini, yaitu Tuhan gini, bahwa kita tahu bahwa setiap pesan dalam firman Tuhan itu bukan cuman untuk satu momen. Jadi bukan berarti cerita tentang Maria itu adalah cerita untuk momennya, message-nya untuk Natal. Tapi saya percaya setiap firman Tuhan di dalam Alkitab itu message-nya itu, pesannya itu buat kita setiap hari. Gitu. Walaupun ceritanya tentang kelahiran Tuhan Yesus, tentang Maria dan Yusuf, tapi pesannya itu ada pesan yang buat kita bisa ambil dari cerita itu untuk kita jalani dalam hidup sehari-hari. Jadi bukan terpaku, kalau ini cerita ini untuk Natal, ya Paskah ya untuk Paskah, enggak juga. Jadi setiap kesaksian dalam firman Tuhan itu bisa buat kita, message-nya itu buat hidup kita setiap hari gitu. Nah jadi akhirnya saya coba renungin kira-kira apa sih yang sama nih antara cerita si Maria yang didatangin malaikat tuh sama kejadian COVID-19 ini gitu kan. Yeah. Jadi ternyata setelah saya renungin, ada satu sih yang sama sih, yaitu bahwa kejadian waktu malaikat datang ke Maria itu kejadian yang sangat luar biasa, yang bikin shock si pribadi si Maria gitu ya. Begitu juga ya kejadian COVID ini, saya rasa menjadi sesuatu yang sangat unpredictable, di luar prediksi manusia. Nggak ada yang kita harapkan kejadian ini bisa terjadi di tahun 2020 ini. Jadi saya pikir itu kesamaannya gitu, bahwa itu suatu yang ini kejadian yang luar biasa yang nggak bisa diprediksi, nggak ada yang tahu dan sebagainya. Itu terjadi juga sama Maria gitu kan. Dan itu sama juga seperti kejadian di COVID-19 ini, kita nggak bisa prediksi. Semua yang mungkin orang punya planning, punya event, semuanya sudah direncanakan di tahun 2020 ini, itu semua bisa gagal gara-gara wabah ini. Itu jadi suatu kejadian yang luar biasa gitu ya. Nah lalu pesan apa sih yang mau disampaikan gitu kan ya. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama itu message yang saya dapat gitu ya dari perenungan sehari ini, bahwa Tuhan itu berdaulat. Yes. Tuhan itu maha kuasa. Jadi kita harus sadar hal ini, bahwa apa yang kita rencanakan itu belum tentu sesuai dengan yang Tuhan mau. Jadi Tuhan mau batalin ya karena saya maha kuasa. Saya berdaulat atas seluruh manusia, bahkan seluruh dunia ini. Gitu ya. Jadi Tuhan mau ingetin kita bahwa
Dia Maha Kuasa. Dan kita harus menyamakan setiap perencanaan kita, kehendak kita itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Gitulah. Itu yang pertama yang saya dapat. Lalu yang kedua itu ketika Maria mendapatkan momen seperti yang tidak diharapkan itu, responnya Maria yang seru itu. Responnya Maria itu dia berespon bahwa dia tetap taat. Gitu ya. Jadi yang kedua itu Tuhan mau melalui kejadian yang kita nggak duga ini, yang mungkin bagi beberapa orang, bagi beberapa ini jadi momok yang sangat menakutkan itu. Tapi ketika kejadian ini terjadi, kita mau bahwa kita tetap taat sama Tuhan. Gitu ya, kita tetap taat akan setiap apa yang Dia perintahkan, apa yang Dia mau, supaya kita semua itu bisa tetap di dalam kehendak Tuhan, tetap di jalurnya Tuhan. Gitu ya. Lalu yang terakhir yang saya dapatkan adalah bahwa Tuhan itu Immanuel. Karena di sini dikatakan pada yang Lukas 1:28 tadi bilang, salam hai Maria, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jadi yang terakhir itu Tuhan mau sampaikan di lewat kejadian ini bahwa Dia itu bersama kita. Dia bersama kita dan Dia tetap ada. Bahkan saya lebih, kalau bersama kita lebih kurang gitu. Jadi saya lebih dapatnya Dia itu merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Dan Dia bersama kita. Jadi itu 3 hal dari perenungan hari ini yang saya dapatkan, yang saya mau sharingkan sama teman-teman semua, bahwa lewat kejadian COVID-19 ini bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita, atas dunia ini, gitu ya. Dan respon kita adalah Tuhan mau kita taat sama setiap perintah Dia, apa yang Dia mau, supaya kita tetap selalu dalam perlindungannya. Karena kalau kita nggak taat, keluar dari perlindungan Tuhan. That's why kita harus taat. Lalu yang terakhir itu Dia cuma mau sampaikan bahwa I'm with you. Dia bersama-sama dengan kita dan Dia turut merasakan apa yang kita rasakan saat ini. So teman-teman, itu aja yang mau kami sharingkan untuk buat kita bisa renungkan dalam minggu ini. Saya mau closing dengan gini. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, selama Tuhan Yesus bersama-sama kita, semuanya baik-baik saja. Semuanya pasti fun, semuanya pasti menyenangkan. Karena ada Dia bersama-sama dengan kita. Amin. Teman-teman, jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan. Ikuti semua himbauan pemerintah. Udah mulai upgrade. Tadinya social distancing, sekarang itu sudah menjadi physical distancing. Jadi kita ikutin semua setiap aturan pemerintah. Jaga kesehatan, stay at home, jangan lupa cuci tangan kalau habis dari kemana-mana gitu ya. Dan saya percaya, saya mau closing dengan Immanuel. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan Yesus menyertai kita semua. God bless you, and sampai ketemu di acara selanjutnya. Bye.